بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وخليل رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga selalu memberi kita nikmat, memberi kita karunia dan kebaikan. Dan di antara nikmat Allah adalah nikmat taufik, sehingga dengan nikmat taufik tersebut pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Jalla fi'ulah menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah yang kita langkahkan sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu dapat istiqamah melakukan amal saleh, memperbanyak ibadah, mengerjakan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan jalan mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita mulai pada minggu yang telah lalu, yaitu membaca kitab Ahwalil Qubur wa ahwali ahliha ilan nusyur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh
Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang dari nama dan judulnya kita bisa mengetahui bahwa isinya adalah tentang kengerian-kengerian kubur dan juga tentang keadaan para ahli kubur sampai hari kebangkitan. Pada minggu yang telah lalu kita masih membaca muqaddimah atau pendahuluan yang dituliskan oleh penulis, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita melanjutkan apa yang beliau sebutkan. Beliau mulai menyebutkan tentang isi dari kitab Ahwalul Qubur ini. Beliau menyebutkan bab-bab, dan setiap bab tersebut beliau menyebutkan isi pembahasannya. Ada kurang lebih 13 bab ikhwan beliau, dan setiap bab berisi pembahasan tersendiri, tetapi semuanya tidak lepas dari keadaan alam kubur, huru-hara alam kubur, kengerian-kengerian alam kubur, dan juga bagaimana keadaan para ahli kubur. Ada di antara mereka yang mendapatkan nikmat dalam kubur, ada juga di antara mereka yang mendapat siksa dalam kubur, dan itu terus sampai terjadi kiamat. Ada yang sudah diperlihatkan, atau bahkan tidak hanya sudah diperlihatkan, tapi diperlihatkan pagi dan sore tempat mereka di dalam surga. Begitu pula sebaliknya yang menjadi ahli neraka diperlihatkan pagi dan sore di dalam kubur sana tempat mereka di dalam neraka. Nah, kita melanjutkan apa yang beliau sebutkan dari penyusunan bab-bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Wa qad qassamtuhu 13 baban wallahu al-mas'ul an yaj'alahu 'amalan khalisan sawaba. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, ikhwan beliau, dan aku bagi kitab ini menjadi 13 bab. Ada 13. Dan Allah lah tempat memohon dan meminta, mudah-mudahan ia menjadikan amalku ini, maksudnya menulis kitab tuna, sebagai amal yang ikhlas dan juga amal yang benar. Lalu beliau kemudian menyebutkan mulai dari bab 1 secara ringkas sampai bab ke-13. Ikon beliau al-babul awal. Ada 13 bab dia. Bab nang pertama ikon beliau ini isi bab nang pertama itu fi dzikri halil mayyiti 'inda nuzulihi qabrahu wa su'alil malaikati lahu wa ma yufsahu lahu fi qabrihi aw yudayyaqu alayhi wa ma yara min manzilihi fil jannati aw fin nar. Bab yang pertama, bab 1 itu tentang hal ihwal atau keadaan mayit ketika dia baru diturunkan ke dalam kuburnya. Hanyar jadi iagah loh si huang kuburan teh. Kehampir keadaan mayit ketika hanyar bi iya pindah ukan dari dunia menuju kubur. Kehampia andau pertama si mayit si alam manang hanyar. Atau kehampia malam pertama si mayit tersebut di tempatnya yang baru di dalam kubur. Begitu juga si bab pertama itu nikon penulis rahimahullah, beliau menyebutkan tentang pertanyaan malaikat kepada si mayit. Dan juga tentang diluaskan atau disempitkan kubur bagi si mayit, itu tergantung amalnya. Dan juga menyebutkan si bab pertama dan beliau riwayat-riwayat tentang bahwa si mayit itu ketika dia baru masuk ke dalam kuburnya, apakah dia akan melihat, tapi apakah nang inggite akarete ukaya si huang surga atau sebaliknya ukaya huang neraka. Jadi imperahan ya Allah Ta'ala. Nah, ketika itah tun kareh tame amara kubur nitah masing-masing, maka
masing-masing dari kita itu akan diperlihatkan sudah mana tempat kita di akhirat. Apakah kita termasuk ahli surga? Mudah-mudahan termasuk ahli surga, atau justru termasuk ahli neraka, wal'iyadzubillah. Bahkan nanti disebutkan oleh beliau itu diperlihatkan tempat dari surga atau dari neraka itu 2 kali jandau, sunsung jelemei. Nah, nang ada saya hadapan teh. Sunsung andau diperlihatkan tempat mereka di dalam surga, dan jelemei itu lagi diperlihatkan lagi tempat mereka dalam surga, atau sebaliknya, ada yang diperlihatkan di pagi hari tempatnya di dalam neraka, juga diperlihatkan juga tempatnya di dalam sore hari di tempatnya di dalam neraka. Sudah ada sudah di booking, dan masing-masing memboking hamba ketika masih belum memboking surga dengan amal soleh dan ketaatan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memboking neraka dengan amal-amal buruknya, dengan mengabaikan perintah Allah, meninggalkan sholat. Dengan demikian dia sedang memboking tempatnya di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dengan hendak puasain bila bulan Ramadan, memboking ukan sewang neraka. Dengan main judi online, memboking ukan huang neraka. Dengan sabu-sabu lagi memboking ukaya huang neraka. Bandara kita lagi memboking ukaya si huang neraka. Nah, itu disebutkan di bab pertama kawan beliau. Jadi tentang hal ehwal mayit ketika baru dimasukkan, diturunkan ke dalam kuburnya, malam pertamanya dalam kubur. Apakah seindah malam pertama pengantin? Boleh jadi lebih indah kalau dia termasuk orang soleh, dan akan jauh lebih menakutkan ketika dia orang yang buruk, melakukan dosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi si bab yang pertama tete. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua isi akikon beliau fi dzikri kalamil qabri lil mayyiti inda nuzulihi ilaihi. Bab yang kedua itu nikon beliau isia menceritakan atau menyebutkan riwayat-riwayat nang di dalam riwayat itu disebutkan tentang berbicaranya kubur itu berbicara kepada si mayit ketika dia baru diturunkan ke dalam liang kuburnya. Alama jadi beda kalau katun kan petak beda mihining apa pander ini tah. Kita nang belum huang dunia tuh beda mihining petak bepanderen, tapi ini sudah berbeda alamnya. Alam akhirat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa akan berbicara anggota tubuh kita ini. Kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah. Jari jemari kita, tangan kita akan berbicara kepada Allah, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Termasuk juga di alam barzakh atau di alam kubur ini, kuburan itu akan berbicara kepada orang yang menempatinya, bepander. Makanya sebab kedua itu kon beliau tentang menyebutkan perkataan kubur kepada mayit ketika mayit itu baru diturunkan ke dalam kuburnya, dimander oleh kubur ya. Al-babus salis, bab yang ketiga. Ini si bab yang ketiga itu ikon beliau fi ijtima'il mauta ilal mayyit inda mautihi wa su'alihim iyah, tentang berkumpulnya orang-orang yang sudah lebih dahulu mati kepada mayit yang baru masuk kuburnya. Nah, jadi uluh si alam kan itu bisa sarangan cak. Makanya sunnahnya itu jemaah ketika meninggal berkubur si pekuburan umum nang arek kuburan sehete, supaya arek nang menyarang dika pas dika meninggal kare. Arek tetangga kan bila berkuburan si pekuburan umum, tapi mun menyenyurang maweh nang menyarang lain pada malaikat nang beinsek man rabbuka deh. Nah itu. Nah, maka kon beliau bab yang ketiga itu adalah tentang berkumpulnya orang-orang mati kepada mayit yang baru mati itu. Inda mautihi, ketika dia sudah mati dan dimasukkan ke dalam kuburnya, wa su'alihim iyah, dan pertanyaan-pertanyaan mayit-mayit yang sudah lama mati itu kepada mayit yang baru ini. Penduduk hanyar pindah menjadi nang lain, nang jadi tahi amate itu kumpul marau kaya beisek habar habar lo belum gitu.
Itu juga ikon beliau si bab nang ketiga. Al-babur rabi', bab yang keempat. Apa isinya bab yang keempat ini? Fi ijtima'i a'malil mayyiti ilaihi min khairin aw syarr. Yaitu tentang berkumpulnya amal-amal dan perbuatan si mayit itu ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Nah, jadi amal lah waktu belum buang dunia. Setelah si mayit itu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka amalnya akan berdatangan. Amal baik akan datang dan menghiburnya ketika dia sendirian di dalam kubur sana. Amal buruk pun juga datang. Akan apa? Akan menyiksa si mayit itu, menyakiti si mayit itu. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW yang mungkin hadis itu nitah merancak bebanaran mehininga. Ikhwan Rasulullah SAW yatsba'ul jinazata thalath atau salasah. Jenazah itu akan diikuti oleh 3. Jika ia agahuluh mara kubur ya telu nang umpat kikwan Nabi Muhammad SAW, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Lalu kata Nabi SAW, yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 dari 3 itu akan pulang dan tersisa 1. Yarji'u ahluhu wa maluh, keluarga dan hartanya akan pulang, wa yabqa amaluh dan tersisa amalnya. Nah ini dia, amal ini masuk sampai ke dalam kubur seseorang, menemani dia, atau justru sebaliknya amal itu, perbuatan itu menyakiti dia dalam kuburnya. Nah, makanya di bab yang keempat beliau menyebutkan tentang berkumpulnya amal-amal si mayit. Berkumpulnya amal-amal si mayit kepada mayit itu atau dengan mayit itu, baik itu amal baik atau amal buruk. Sembahyang nikah waktu si dunia tun nang behimat menjaga memperhati ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melaksanakan, tidak akan sia-sia. Kareh ketika meninggal dunia akan kumpul dengan dikasih uang kuburan. Puasa si bulan Ramadan, mida memudah menahan haus belau mulai sunsung sampai jeleme, tidak akan sia-sia. Dia akan datang di malam pertama ketika si mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, akan menemani si mayit. Begitu pula ibadah-ibadahnya yang lain, sedekah, zakat, haji, umrah, bacaan Al-Qur'an, zikira, majlis ilmu ya, dan semua amal-amal saleh akan mendatangi mayit di dalam kuburnya dan menemani mayit di dalam kuburnya, menghibur mayit itu dalam kuburnya, dan dia tidak akan kesepian di dalam kuburnya. Ausyar atau amal buruk. Nah, amal buruk juga datang. Orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat, para pelaku riba, pelaku zina, orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, mencuri, yang menerima amplop sogokan, memilih calon kepala daerah, amal buruk, dumah cakareh si uang kuburan, bandar narkoba, gawi itu dumah kareh marah uang kubur ya, menyiksa ya uang kuburan. Berapa pengketahia belum si dunia tun? Berhimat menikmati kehidupan dunia dengan melakukan yang diharamkan oleh Allah, ingat-ingat akan ada balasan Allah Jalla Jalaluh. Kalau seseorang dia selamat dari pengadilan dunia, maka dia tidak akan pernah selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya amal baik akan masuk ke dalam kubur bersama si mayit itu, amal buruk pun juga demikian, akan berkumpul bersama si mayit di dalam kuburnya. Wa mudafa'atiha anhu, amal baik kekon beliau akan membela si mayit itu dalam kuburnya setengah mati. Amal saleh itu akan membelanya di dalam kuburnya. Wa kalamiha lahu, dan amal-amal itu akan berbicara kepada si mayit itu di dalam kuburnya. Karena nanti akan disebutkan oleh beliau riwayatnya, dan mungkin pergi kula waktu bulan puasa menyampaikan hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang panjang tentang perjalanan ruh setelah kematian. Sampai di ujung hadis Rasulullah SAW ketika membicarakan ruh orang baik, ikhwan Nabi SAW ketika sudah selesai pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidak lama datang seorang laki-laki dengan wajah yang indah, bau yang wangi. Lalu si mayit itu bertanya kepada laki-laki itu, ikhwan si mayit, man ant, siapa engkau? Maka dijawab oleh laki-laki itu, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu.
Berbicara dia kepada si mayit. Sembahyang itah nang mida katawanin pahala ya mida kagitean ya akan ada rupa si huang kuburan itah kareh. Puasa itah akan ada rupa pahala ya si huang kubur itah kareh bepander dengan itah, bekawal dengan itah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebaliknya juga demikian amal buruk tadi. Dalam hadis yang sama, perjalanan ruh, ketika Nabi SAW membicarakan tentang ruh orang-orang buruk ini, ketika sudah ditanyai oleh malaikat mungkar nakir dan orang itu tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, maka datang seorang laki-laki dengan rupa yang buruk, bau yang busuk. Lalu si mayit itu terganggu sekali dengan laki-laki ini. Dia tanya kepada laki-laki itu, "Man ant, siapa engkau?" Lalu dijawab oleh laki-laki itu, kata dia apa? "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Dumah judi online, dumah marah uang kuburan kan hampis buruk. Narkoba dumah marah uang kuburan kan hampis buruk. Nah, ya endai, riba, zina, merampas hak orang lain, menyogok, menipu, berbuat curang, semuanya akan datang ke dalam kubur kita masing-masing. Nah, jadi bepander, amal tuh bepander dengan si mayit. Wa ma warada min tahassuril mauta 'ala inqita'i a'malihim, dan juga sibab yang keempat dikon beliau berisi tentang pembahasan riwayat-riwayat tentang penyesalan orang-orang yang sudah mati karena sudah terputusnya mereka dari dapat melakukan amal soleh. Itah ketika masih mina kesempatan beramal si huang dunia tun, ketika masih inengah ya Allah umur, inengah ya Allah kesehatan, masih ada waktu akan beramal, itu sangat dihirii oleh orang-orang yang sudah mati di dalam kubur sana. Betapa cemburu mereka, begitu menginginkan punya kesempatan seperti yang kita punya hari ini. Kalau seandainya kawa mengguang hete impisik nang ada si wong kuburan teh bepander itah, maka ketika itah biinsekeun kira cita-cita ya, cita-cita mereka adalah dapat melaksanakan sholat 2 rakaat, bisa mengeluarkan sedekah, dapat melakukan amal soleh, tidak ada lagi keinginan untuk hal-hal duniawi. Cuman minta kawain binsek mete ngatok tok minta kawain. Tapi dikatakan ini ada riwayatnya. Orang-orang mati itu punya penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah tidak dapat lagi beramal, terputus mereka dari amal. Dan sudah Allah kabarkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ngikuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ngikuan Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka, dari manusia ini, kematian, apa yang dia katakan apabila mati itu jadi dumahan bukan Allah? Dia mengatakan dia mengatakan rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam kehidupan dunia. Jadi nang mangga tah tinggal pahami saya mah dia betejek meina keinginan hendak belum hindai en gawi lan bila belum hindai. Apakah mengumpulkan dunia lagi sebanyak-banyaknya, menggarap kabun nang hindai selesai garap ya, mempendeng huma nang hindai jadi, dan perkara duniawi lainnya? Bukan. Allah lanjutkan di ayat berikutnya, yang mereka inginkan ketika mereka meminta kembali kepada Allah, apa kata Allah? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan. Nah, maka mumpung masih hindai sampai lagi giliran itu masih mina kesempatan, dan mida ketahuan hampir ya kira-kira giliran surang dun. Boleh jadi toke pam, boleh jadi teh jaubi. Bila dalam ketahuan ya, masih ada kesempatan. Sebelum ketika kematian kareh dumah marah itah, lalu itah berceruman dengan Allah, berlaku berhimat dengan Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Itu tempulu lagi si dunia, Dan itu pasti akan terucap dari mulut setiap orang yang mengabaikan setiap kesempatan beramal di dunia ini. Dia akan mengatakan rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi apa jawaban Allah?
Allah lanjutkan ayat itu, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Sudah tidak mungkin lagi kembali. Makanya beliau menyebutkan riwayat si bab nang keempat tun kareh beliau tentang penyesalan yang begitu luar biasa dari orang-orang mati atas terputusnya amal mereka. Betapa inginnya mereka walaupun hanya 2 rakaat sholat. Betapa inginnya mereka walaupun hanya 1 ayat Al-Quran. Haluli henjulu membaca ayat Al-Quran. Betapa mereka menginginkan kembali, tapi sudah tidak mungkin lagi kembali. Itu. Nah lalu kawan beliau sebab nang keempat pun juga, waman ukrima minhum bi baqa'i a'malihi alaih. Sebab nang keempat pun juga menyebutkan tentang orang-orang dari orang mati yang diberikan kemuliaan. Kemuliaan apa? Bi baqa'i a'malihi alaih, dengan ada amal-amal mereka yang masih mengalir pahalanya ke kubur mereka. Jadi di antara orang mati itu, iya mereka sudah tidak bisa lagi beramal, tapi ada di antara orang mati yang waktu di dunia mereka melakukan amal, yang amal itu tidak pernah terputus pahalanya. Nah ini sebuah kemuliaan luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis ikon beliau, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali dari telu. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka ketika masih belum pigi menggawi sedekah jariyah, sedekah nang pahala ya terus mengalir. Beinfak mara masjid, akan pembangunan masjid. Masjid tak mendeng terus, ihapa uluh beribadah 5 kali jandau. Maka setiap ete ja uluh nang bihin umpat mempendeng masjid te, dapat terus kiriman pahala marak kubur ya, mida sing salangan dan mida henti-henti ya nih, sampai kareh berhenti beroperasi itu masjid. Nang pigi menyumbang mara pondok pesantren, selama pondok pesantren itu berdiri dan di dalamnya ada rutinitas belajar mengajar tentang kebaikan, maka orang yang dulu pernah ikut andil membangunnya akan terus mendapatkan kiriman pahala sekalipun dia sudah terbaring di dalam kuburnya sana. Ada orang-orang yang dimuliakan dengan yang seperti ini, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, kawan Nabi beliau mengatakan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Waktu belum memakai kawan kula, dan itu seberataan kula rancak menyampaikan Al-Fatihah kawan kula ketika meina anak nang halus-halus atau lendika jadi main suam, i usahaan itah nang melajar Al-Fatihah. Elak guru mengajian, entah main tepakai bebenaran Al-Fatihah teh mun dia datuh kareh. Setiap rakaat ia sembahyang membaca Al-Fatihah teh. Aweh uluh pertama nang mahawi ia mengenal Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, maka uluh ete lah nang kareh akan terus dapat kiriman pahala marak kubur ya kan. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Dapat juga di majelis ta'lim 1-2 hadis, 1-2 ayat, sampaikan ke orang-orang yang ada di rumah kita, anak, sawe, ensu, menantu, penyampaian. Itu boleh jadi menjadi ilmu yang diambil manfaatnya. Kita tidak tahu siapa yang mengambil manfaat dari yang kita sampaikan itu. Dan kita akan tahu nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Itu termasuk amalan yang pahalanya terus mengalir. Kemudian yang ketiga, ikhwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang terus mendoakan orang tuanya. Nah, mereka inilah yang kemudian dimuliakan dengan amal mereka terus-menerus ada. Walaupun sudah tidak bisa lagi beramal, tapi apa yang sudah mereka tanam waktu di dunia, mereka tuai hasilnya, mereka panen hasilnya ketika mereka sudah berada dalam kubur. Amal-amal itu terus mengalir tanpa henti sampai terjadi hari kiamat kelak. Cair, ya kok mengalir terus rekening. Alahan pada plasma deh, mengalir terus sampai kiamat uang kuburan. Nah itu di bab yang keempat. Al-babul khamis, bab yang kelima. Bab yang kelima. Ikhwan beliau fi ardi manazili ahlil quburi alaihim
minal jannati awin nar bukratan wa asyiya. Tentang bab yang kelima tuh tentang diperlihatkannya tempat-tempat ahli kubur kepada mereka dari surga atau neraka. Nangandauna hamparaya bukratan wa asyiya, pagi dan sore. Allahu akbar. Jadi kalau orang itu ahli surga, dia sudah meninggal dunia, pagi sore ditampakkan kepadanya di dalam kuburnya sana tempatnya di dalam surga. Makanya dalam hadis tentang perjalanan roh si mayit yang mendapatkan kenikmatan kubur itu dia meminta kepada Allah, dia katakan apa? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah gikuaya laka-lakas kiamatam. Beda sabar entah nak mengguang ukan sih huang surga kan, jadi imperahan ya Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ahli kubur yang semasa hidupnya banyak durhaka kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, melampaui batas dalam melakukan maksiat, dan tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum mati mereka membawa dosa-dosa itu. Diperlihatkan kepada mereka tempat mereka di dalam neraka pagi dan sore. Makanya di dalam hadis yang tadi juga perjalanan ruh, orang-orang buruk ini akan mengatakan apa? Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku jangan lekas-lekas terjadi hari kiamat. Huang kuburan tak jadi kepehe, ampun terjadi kiamat lebih kepehe hindai. Seperti itu konsep pada semete. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan ini apabila diceritakan kepada beliau tentang kubur, beliau menangis sampai basah buntu jenggotah, basah buntu bebanaran gara-gara banyun mate. Ketika membayangkan tidak mudah berarti banyun mate ya, mun sampai jenggotah labat. Bila sama jenggot itu henang dutelo kelambar labat basah buntu apabila berkisah kuburan. Ditanya oleh salah seorang orang dekat beliau ketika itu, wahai Utsman, kenapa engkau apabila diceritakan tentang kubur engkau menangis sejadi-jadinya sampai basah itu jenggot, tapi kalau sudah bercerita tentang surga, tentang neraka biasa-biasa mamida tapi menangis beneran? Apa kata beliau? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di dalam kubur, man naja, siapa yang selamat dalam kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih mudah, Tapi sebaliknya, waman lam yanju, siapa yang tidak selamat di dalam kuburnya, disiksa behimat, dihajar behimat oleh malaikat nang huang kuburan deh. Maka kikuan Nabi SAW, fama ba'dahu asyad minhu, maka setelahnya, maksudnya di akhirat nanti akan lebih parah lagi dari dalam kubur itu. Makanya orang-orang buruk itu dia akan mengatakan Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku jangan lekas-lekas terjadi hari kiamat, lakas-lakasen andau kiamat. Karena dia faham betul kalau di sini sudah sakit, di akhirat akan jauh lebih sakit. Yang tadi meminta ya Allah cepat-cepat kiamat, kenapa? Dia faham betul kalau di sini sudah menikmati nikmat kubur ini, di akhirat akan jauh lebih nikmat. Itu. Jadi bab kelima ya, tentang diperlihatkannya tempat-tempat ahli kubur kepada mereka, baik itu dari surga ataupun dari neraka pagi dan sore. Sunsung jelemai. Al-babus sadis, bab yang keenam. Apa isi bab yang keenam ini? Kawan beliau fi dzikri adzabil qabri wa na'imih, tentang menyebutkan siksa kubur dan nikmat kubur. Dan itu jemaah bukan cuman bagi uluh nang berkubur mah bay. Alam barzakh ini, alam kubur ini tidak hanya untuk orang-orang yang ada fisik kuburannya saja. Mikah ada uluh nihau mda katawan himba ya. Lalu mida berkuburan mati itu lah nihau mda katawan ukayen. Tetap mengalami alam kubur dan mengalami alam barzakh. Uluh mati boseng misalkan mida supaluhen jenazah. Dan mida ada kuburan mungkin lepaham naratna jasad tulang belulang akan mengalami alam kubur, akan mengalami alam barzakh, akan ditanya oleh malaikat mungkar, ditanya oleh malaikat nakir. Nah, maka bab yang keenam tentang menyebutkan siksa kubur,
dan juga nikmat kubur. Dan Rasulullah SAW pernah dengan para sahabatnya ketika mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansar, Nabi mondok ketika itu kuburnya hindai jadiin inabu kuluh liang lahata hindai jadi alang-alang. Lalu Nabi duduk dengan naritna satu ranting kayu, ngorek oleh Nabi si petak, nulis-nulisnya Nabi si petak. Para sahabat berada di sekitar Nabi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu, ikhwan Rasulullah, ista'idhu min adzabil qabr, minta perlindunganlah kepada Allah. Kalian ini minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari siksa kubur. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siksa kubur. Al-babus sabi', bab yang ke-7. Apa isinya bab yang ke-7 ini? Fima warada min talaqil mauta fil barzakhi wa tazawurihim. Bab yang ke-7 isinya kata beliau adalah tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan apa? Menyebutkan tentang saling bertemunya orang-orang mati. Dan juga saling sarang menyarang uluh mati hinde. Maka gikuang kulana kesunahan ketika berkubur si pekuburan uluh are. Karena mayit-mayit ini saling bertemu. Sama ketika kita sesama uluh belum tahu menyarang si fulan, menyarang si alan, menyarang si anu. Maka uluh mati sama ete saling bertemu dan saling ziarah, saling kalau bahasa pembuangan menyarang satu sama lain. Jika hendak menyarang ruah bapak dika, tehiyu sama saya. Muntahiyu itu berarti hendak laka-laka sebuliam. Hendak menyarang ruah nini, ruah kai, saling menyarang. Di bab yang ke-7 beliau membahas riwayat-riwayat yang menceritakan tentang saling berjumpanya orang-orang mati, saling bertemunya orang-orang mati di alam barzakh, dan juga saling kunjung mengunjunginya mereka di alam barzakh sana. Makanya bila menyenyurang mah nangi nyarang yo. Ada kan sebagian uluh teh berkubur si halaman Humayah. Kecuali yang menyarang gong kuburan umum menang rami teh. Al-babus samin, bab yang ke-8. Tentang apa bab yang ke-8 ini? Fima warada min sama'il mauta kalamal ahya'i wa ma'rifatihim biman yusallimu alaihim wa yazuruhum wa ma'rifatihim bihalihim ba'dal mauti wa bihali aqaribihim fid dunya. Bab yang ke-8 Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah isinya adalah tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang mati itu mendengar perkataan orang-orang hidup di ziarah uang kuburan keluarga. Jadi yang membaca Yasin, jadi yang membaca doa atau tahlilan baca doa, bepander dika. Itu ada lu bepander curhat dengan ruah bapak. Kikuan beliau si bab yang ke-8 itu pembahasannya tentang uluh mate itu mihining panderan uluh belum. Cuman di kanang belum tidak mihiningin. Iya mihining dika nang tidak mihiningin iya. Mun mihining cak dika hadari gundahan. Ya kalau lagi mana malem-malem kan nguang kuburan haripan masjid ziarah kau ente. Padahal Nabi bin ziarah malem. Dan para salafus saleh itu banyak yang mereka itu di malam hari ziarah. Bahkan kadang-kadang ada di antara para ulama itu beristilah bahataukan betiruh si padang kuburan hamalem. Menggau suasana supaya ingat selalu dengan kematian. Akan hapa merem itah belum wang dunia tuh dari menggawi dosa dan maksiat. Itah tuh mida ingatan dengan kematian, mida ada rema menggawi dosa terus menggawi maksiat terus. Tapi mun ingat dengan mate, ingat dengan keadaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Itu ada aja remah. Hendak gawe maksiat itu ingat dengan mati balang. Makanya itu membaca kitab itu hendak akan menjadi rem itah.
akan menjadi rem kita kalau hendak begawi-gawi maksiat, begawi-gawi dosa. Ingatan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala itu. Supaya mengurang dosa nita, mengurang maksiat nita, mengurang cinta nita kepada dunia. Nah, jadi kon beliau bab ke-8 riwayat bahwasanya orang mati mendengar perkataan orang hidup. Dan juga si bab ke-8 itu tentang riwayat yang menerangkan bahwasanya mereka orang mati itu kenal dengan orang yang memberi salam kepada mereka. Itahkan bila marak kuburan atau mahalau si kuburan disunahkan membaca salam. Nang ilajar oleh Nabi SAW, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin. Coba, assalamu alaikum. Kum teh kalau si huang bahasa Arab dhamir mukhatab, seakan-akan nitah bepander langsung. Sama dengan uluh belum cak salam, maka uluh belum kan assalamu alaikum. Itu langsung. Nah, salam maka uluh matei sama assalamu alaikum. Salam untuk kalian. Berarti langsung kita tuh dengan uluh matei itu. Nabi tidak mengajarkan assalamu alaihim, salam untuk mereka, bukan, tapi assalamu alaikum, salam untuk kalian. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin. Salam keselamatan untuk kalian wahai penghuni tempat ini dari orang-orang beriman, penghuni kuburan ini dari orang-orang beriman. Inna insyaallahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Nah, itu entah kalau ya malah ingat mati terus kita. Cuma kita kan mahalau kuburan tapi kita tahuin. Bahkan magah lo mati si kuburan gin. Besalam jalan di kata meh teh. Kadang-kadang bien berkisah dengan kawala sambil gandeng wadue pander sampai lu jadi pander jam. Salam, ucapan salam, ajaran Nabi. Dan salam tuh masya Allah ketika itah bujur-bujur merenungi salam atana. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni tempat ini dari orang-orang beriman, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Nah, kalau ingat kalau mati, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang sudah pulang lebih dulu dan orang-orang yang akan pulang setelah mereka akan menyusul mereka. Ghafarallahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Bagus salamah. Nah, mahalau kuburan bersalam. Maagah ulu mati si kuburan sebelum tame marak kuburan teh ucapan salam teh. Nah, itu. Nah, makanya ikon beliau si bab ke-8 tuh riwayat-riwayat yang menyatakan orang-orang mati itu kenal kepada orang yang memberi salam kepada mereka. Oh, kuan rohubah di kainsun ku batuh. Mahalau si hitun memberi salam, himung. Ingat tapi memberi salam mi koyakan iki. Maka salaman tidak sekedar salam, salam itu doa kan. Doa keselamatan, selamat dari siksa kubur huang kuburan. Endai doa ya nah. Doa itu nah supaya dirahmati. Iya kan, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Allah merahmati orang-orang yang sudah duluan dan orang-orang yang akan menyusul belakangan. Ghafarallahu lana walakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Bagus salamat deh. Nah, makanya merancak kita. Merancak dan himung nang si kuburan deh. Kareh ada nyebutan beliau si bab selanjutnya. Betapa orang mati itu menanti-nanti doa dari orang hidup. Dan betapa gembiranya orang-orang mati itu ketika orang hidup ini ingat untuk mendoakan mereka. Nah, jadi mereka mengenali orang yang beri salam kepada mereka. Wa yazurhum, dan orang-orang mati ini kenal kepada orang-orang yang menziarahi mereka. Ziarah di kami salah seminggu sekali ando Jumat. Kenal. Nang meninggal tak kenal dengan dika. Nah, dika kan kenalnya bihin, makanya umpat maagah kan nang etun julak anu, nang hila ete sida anu. Ini ingat dika salam. Oh kon sida anu teh. Iya atun bang menengah salam makanya iki. Himung. Kareh dika merasa surang bi. Itu masing-masing akan merasa surang. Himung kok boy. Indoa nuluh belum. Dan itu akan merasakan masing-masing. Wa ma'rifatihim bihalihim ba'dal maut, dan juga orang-orang mati itu mengetahui keadaan orang hidup setelah kematian.
wa bihali aqaribihim fid dunya, dan juga keadaan kerabat keluarga mereka di dunia. Makanya ada satu riwayat itu yang mengatakan bahwasanya si mayit itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada mereka kelakuan keluargaan yang belum sewang dunia. Maka uluh nang belum tuh boleh jadi dia masih durhaka kepada orang tua yang sudah mati. Kenapa? Karena si dunia menggawi nang beda bagus, merayau meritau gawi ya, mengapehe nang mati, semakin kapehe nang mati. Midah anak sembahyangin anak maka nang dapat siksa bukan cuma si anak ini nanti. Orang tua yang sudah mati itu melihat, mengetahui, diperlihatkan oleh Allah kelakuan anak yang tidak mau sholat ini, dan dia akan bersedih. Sedih ditambah mahamen dengan tetangga yang ada si pekuburan teh. Makanya disebutkan oleh beliau sebab ke-8 keadaan keluarga mereka di dunia. Makanya elak tapi melelikaham. Nah, ulu bakas jadi meninggal. Mikih itu kadang-kadang mohon maaf, ada ulu nang ketika umat bapak jadi mati semakin menjadi kambe. Ki kuaya midadam nang mahamen. Mau bapakku jadi mateyam. Jadi makin bahawas. Itu semakin mengepehe dan mempahami mau bapak orang kuburan gini. Diperlihatkan kepada mereka perbuatannya di dunia. Nang pena melelikah, pena merayau meritau, diperlihatkan. Bandar narkoba itu nah. Mau bapak nang jadi mateyam teh imperahan ya Allah ke anakmu jadi bandar narkoba. Kambia kira-kira perasaan umat bapak orang kuburan gini. Umat bapak yang sudah melihat bagaimana siksa dan nikmat kubur dan sudah merasakan itu. Jadi itu. Kemudian alang-alang isut menjadi isut. Al-babut tasi' bab yang ke-9 fi dzikri mahalli arwahil mauta fil barzakh. Bab yang ke-9 itu tentang tempat orang atau ruh-ruh orang-orang mati di dalam barzakh. Ditempatkan di mana ruh mereka ini? Al-babul ashir bab yang ke-10 fi dzikri dhiqil qubur wa dhulmatiha ala ahliha, menceritakan tentang sempitnya kubur dan juga gelapnya kubur bagi para ahli kubur itu. Wa tanawwuriha alaihim, dan menjadi bercahaya kuburan itu setelah gelap dengan apa bercahayanya? Bidu'ail ahya, dengan doa orang-orang hidup. Maka iki konglana inunggu len bandar doa dari uluh nang belum. Hantamein kuburan tun sempit, kuburan tun kadap begayap, tapi berubah bercahaya ketika orang hidup mendoakan orang-orang mati itu. Wa ma warada min hajatil mauta ila du'ail ahya ilahum, dan juga menyebutkan tentang riwayat betapa orang mati itu membutuhkan dan memerlukan doa orang-orang hidup untuk mereka. Tunggu-tunggu benar. Wantidharihim lidzalik, dan betapa mereka menunggu doa itu dari orang hidup untuk mereka yang sudah mati. Itu bab yang ke-10. Al-babul hadi asyar bab yang ke-11 fi dzikri ziyaratil mauta wal itti'adz bihalihim, menceritakan tentang ziarah kepada orang mati dan juga mengambil pelajaran dengan keadaan orang-orang mati. Kita disuruh ziarah, sunnah ziarah kubur, dan mengambil pelajaran dari orang-orang mati. Mangga pahamisan mida tahi panggiliran itah nang inajak uluh pahamisan suhunjun jasad itah tun, suhunjun petak kuburan itah. Nah nang helu-helu itu kan menanjong jun dunia tun cak. Sampai waktu ya yagah lo marah kuburan najak uluh pahamisan. Pelajaran dari pahamisan kuburan teh bahwa suatu saat kareh giliran itah nang betajak tabelien si hunjun petak kuburan itah. Nah, maka kon beliau bab ke-10 tentang itu. Bab ke-11 Al-babus tsani asyar bab yang ke-12 fi istihbabi tadzakkuri ahli al-qubur, menceritakan tentang kesunahan mengingat ahli kubur. Mengingat ahli kubur wa tafakkuri fi ahwalihim, dan mentafakuri keadaan-keadaan ahli kubur, memikirkan tentang ahli kubur, tentang keadaan mengganang Allah nang jadi meninggal. Wa dzikri ahwali salafus salih bidzalik, dan juga menceritakan tentang keadaan para salafus saleh, bagaimana mereka mengambil pelajaran dari ahli kubur itu, dan juga bagaimana mereka memikirkan tentang ahli kubur atau keadaan ahli kubur. Al-babus tsalis asyar bab yang ke-13 fi dzikri kalimatin muntakhabah min kalamis salaf, tentang beberapa kutipan dari perkataan-perkataan para salafus saleh fil itti'adz bil qubur, dalam mengambil pelajaran dari kuburan
wa ma warada anhum fi dzalika min manzumin wa mansur, dan apa yang diriwayatkan dari mereka tentang mengambil pelajaran dari ahli kubur dan dari kuburan itu tadi, baik itu yang dalam bentuk sajak ataupun dalam bentuk prosa. Lalu ikhwan beliau wasamaituhu, dan aku beri nama kitab ini Kitab Ahwalil Kubur, sebagai kitab ahwalul kubur, kengerian-kengerian kubur, wa ahwali ahliha ilan nusyur, dan keadaan para ahli kubur sampai hari kiamat atau hari kebangkitan. Wallahul mas'ul, dan Allah lah tempat meminta dan memohon, an yaj'alahu khalisan liwajhihi, agar Allah menjadikan amal ini, menyusun kitab tulisan beliau, amal yang ikhlas karenanya, muqarriban ilaihi, amal yang dapat mendekatkan kepada Allah, nafi'an fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan di akhirat, li jami'ihi, baik untuk orang yang mengumpulkan dan menulisnya, wa man waqafa alaihi, dan orang yang mempelajarinya. Doaan beliau cerita, mudahan bermanfaat di kon beliau si dunia dan si akhirat, bagi uluh nang menulisnya, mengumpulnya, dan uluh nang mempelajari kitab ini. Innahu akramul mas'ulin, sesungguhnya Allah itu yang paling maha mulia dari orang-orang yang diminta, wa a'zamul ma'mulin, dan zat yang paling diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini ingat oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dan juga dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari isi kitab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab tentang kubur, tentang kematian, dan tentang orang-orang mati, untuk bekal kita mati. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.